hujan deras yang mengguyur sirkuit Mandalika. Sesaat sebelum balapan dimulai, seorang pawang hujan yang diberi tugas pun langsung melakukan aksinya. Hah? Apa itu? Yang benar saja. Ini aku tidak salah lihat kan? Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini nih aku lihat perhelatan besar sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Iya, itu loh pawang hujan. Loh, tapi kok masih tetap saja hujan? Apa dia gagal? Duh, jangan malu-maluin dong. Oh, bukan. Dia ini sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya bahkan ada yang sampai tidak boleh mandi atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang dan cabai pun bisa dijadikan perantara. Kalau ditusukkan ke tusuk sate, lalu ditancapkan ke tanah atau media yang lain. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak urusan begini. Katanya itu sama saja kita tidak menerima apa-apa yang telah ditetapkan Tuhan. Tidak tahu diri lah. Kupikir akan sangat sensitif juga sudah membahas begituan. Apalagi kalau aku tulis persoalan ini di medsos, pasti deh jempol-jempol netizen akan lebih gesit daripada kecepatan kuda. Contoh saja soal kecil. Waktu aku mengomentari penampilan idola netizen yang jasnya miring sedikit, komentar balasan bukan justru ku dapat dari sang idola, melainkan dari para fans fanatik yang rela membelanya mati-matian. Siapa yang kata-kata sampai menantang segala. Kurasa pergeseran suara politik juga bisa dipengaruhi jempol netizen ini. Aku yakin soal pawang hujan ini pun pasti viral gara-gara netizen. Andai saja semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberikan komentar, pasti tidak akan seheboh ini. Aku ingat sesuatu. Ini bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku, kemarau betah sekali menyambangi. Penduduk yang mulai gelisah dengan cuaca panas, persediaan makanan yang menipis, dan ladang yang mulai mengering. Kata nenekku, akan ada upacara ritual jika keadaan terus menggelisahkan seperti itu. Mayoritas penduduk di kampung nenek kan petani, jadi sangat menggantungkan hasil taninya tersebut. Ya, kalian bisa bayangkanlah apa yang akan terjadi kalau panen melulu gagal, namun kebutuhan terus mendesak. Sejak dulu, upacara ritual selalu menghadirkan cincong. Harus ada boneka itu untuk menjadi
yang gagal mengajak masyarakat untuk mencari mata air akhirnya menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai petunjuk yang didapatnya, yaitu lewat tirakat, tidak makan, tidak minum selama 3 hari. Dalam petunjuk itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media cincau. Ya, aku ingat lagi. Waktu itu aku pernah melihat upacara itu saat umurku masih kecil tentunya. Ya, aku tidak mengerti apa-apa dulu masalah upacara itu. Yang ku tahu, bagi anak-anak kecil seumurku dulu, boneka cincong itu nampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Iya, asal kau tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak mempercayainya pada saat menyaksikan upacara itu. Cincawang, bilkuna bilembayu, salalala lenggut te anggetani, ayak panganten anyar, Begitulah sepenggal lagu cincawang saat dinyanyikan oleh sinden. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul burung yang terbuat dari lilin atau kipas yang terbuat dari bambu. Ada yang memukul bokor yang terbuat dari kuningan dengan 2 ruas kayu. Aku bersama kakakku diam-diam menikmati pertunjukan ritual itu. Suara nyanyian sinden, pukulan kayu di bokor, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik juga bisa mempengaruhi kesehatan loh. Kesehatan fisik dan mental. Kata kakakku juga, orang bisa tren saat main musik. Asik kan? Musik yang ku dengar saat ritual itu pun menarik sekali. Ada perasaan lain, seperti berada di dunia yang berbeda. Sementara itu, Ibu Nawita yang menjadi punduh berada di tengah halaman. Tampak olehku, ia memangku bonekanya menuju tempat ritual itu berlangsung. Di atas tikar sudah tergelar sesajen, paruku yang lengkap dengan tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kembang bunga rampai 7 rupa, dan macam-macam lain yang tentunya aku tidak ingat semuanya. Begini kira-kira gerakan Ibu Nawita itu saat melewati anak Taraje. Celah antara anak tangga satu dengan yang lain memang cukup untuk 1 langkah. Ibu Nawita berjalan beriringan bersama 2 asistennya dari ujung sini sampai ujung sana. Mereka jalan beriringan bolak-balik selama 3 kali. Lalu Ibu Nawita menghadapkan boneka cincawongnya pada cermin yang dipegang oleh asistennya. Cincawang juga harus disisir biar rapi rambutnya. Lihatlah, lihat. Boneka ini dipegangi kanan kiri oleh 2 asistennya. Bidadari laki teka, bidadari laki teka, caru jalan di kami junjang kami loko, paculo culo, temu miring mandi loko. Setelah lagu itu dinyanyikan sinden, boneka cincawang tiba-tiba bergerak. Semakin lama, semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menikmati pukulan kayu di bokor,
keheranan. Aku tidak percaya. Bagaimana bisa boneka itu dimasuki oleh roh leluhur? Apa? Kalian bilang apa? Bukan. Bukan aku ini tidak menghargai adat. Namun waktu itu kan aku masih kecil. Aku tidak terlalu mengerti masalah itu. Wajarlah. Sekarang gimana sekarang? Kalian penasaran ya? Kalian kepo? Waktu itu aku berbisik pada kakakku. Upacara ini aneh, tidak masuk akal. Lalu aku iseng kumat kamit. Cincawang, bulu canting awak pupu. Cincawang, pala canting badan pupu. Tiba-tiba boneka itu mengejarku. Lihatlah. Lihat. Wajahnya menyeringai. Matanya seakan hidup. Ya Tuhan, kupikir cincau tidak akan beraksi seperti itu. Nenek! Tolong! Kakak! Tolong aku! Aku seperti mendengar boneka itu berbicara padaku. Kau bocah, berani-beraninya mengelak-elak aku. Aku semakin mendekatkan tubuhku pada kakakku sambil berkomat kamit agar boneka cincau itu tidak terus mengejarku. Nenek! Tolong aku! Nenek yang berada di teras halaman langsung mendekati aku. Kamu bicara apa tadi? Tidak boleh seperti itu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu tidak boleh mengelak-elak cincawang. Tapi, Nek, tolonglah. Jauhkan dulu bonekanya dariku. Iya, Nek. Ampun, aku percaya. Maafkan aku, cincau. Lalu, Ibu Nawita dan dua asistennya kembali memegangi boneka itu. Kepalanya berasal dari batok kelapa, dipakaikan baju berwarna kuning, dan di lehernya ada sampur yang terbuat dari bambu. Di lehernya juga ada kalung yang terbuat dari bunga kamboja. Suasana malam semakin mistis. Kupikir semenjak boneka cincau itu bergerak-gerak, ritual pun diakhiri dengan sawaran bunga kamboja, lalu campurkan dengan air dan cipratan ke penonton. Hujan! 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 Untung saja waktu itu aku segera ditolong. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika boneka itu terus mengejarku. Benar, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Namun bagaimanapun, ada makhluk lain, dunia lain, yang kita tidak bisa lihat semuanya dengan kasat mata. Kita kembali bahas perempuan yang ada di TV ini. Kalian lihat bokor itu? Singing bowl itu biasanya digunakan untuk meditasi. Aku pernah menggunakan singing bowl itu untuk meditasi. Mungkin itu pula yang perempuan ini lakukan. Dia bukan pemanggil hujan seperti Ibu Nawita dengan boneka cincauangnya. Tapi dia adalah pengendali hujan. Dia meminta hujan untuk berhenti. Ada satu rahasia yang baru ku ketahui beberapa hari yang lalu sebelum nenekku meninggal dunia. Ternyata nenekku adalah keturunan Rantasi dan menjadi punduh pernah dilakukannya
sebelum akhirnya dilanjutkan oleh Ibu Nawita yang dirasa lebih kuat kebatinannya. Menurut bisikan batin yang diperoleh nenek, tahun depan akulah yang akan menggantikan Ibu Nawita menjadi punduh.